Salah satu diantaranya karena rapor pendidikan di sekolah kami itu memang kurang adalah literasi pendidikan, literasi baca anak, sehingga kami akan berusaha untuk mencoba menggali prakarsa perubahan ini dari literasi perubahan yang berada pada rapor pendidikan. Untuk tahapan, saya buat tahapan tahunan, buat pertanyaan, kemudian ambil pelajaran, yang berikutnya gali mimpi, dan yang terakhir adalah jabarkan sama atur eksekusi. Itu tahapan-tahapan yang akan dilaksanakan pada kesempatan hari. Untuk tahapan pertama yaitu buat pertanyaan. Di sini saya pertanyaan yang sangat perlu untuk saya gali. Pertama, bagaimana cara menumbuhkan minat baca anak melalui program literasi? Tindakan yang perlu untuk mendapatkan jawabannya adalah diskusi bersama kepala sekolah, rekan kerja, bagaimana program literasi ini bisa dilaksanakan. Kemudian rencana untuk melibatkan suara atau pilihan kepemimpinan murid, melakukan sesi dialog dengan perwakilan murid, kelas atas dan kelas bawah untuk membuatkan program literasi. Aset kekuatannya pada memberdayakan adalah murid, kemudian rekan sejawat, kemudian kepala sekolah. Waktu yang diperlukan untuk tahapan bagja ini atau tahapan buat pertanyaan ini 1 hari. Untuk penanggung jawab CGP saya sendiri. Kemudian yang berikutnya ambil pelajaran. Saya memberikan beberapa pertanyaan. Pertama, aktivitas apa saja yang menarik minat murid membaca? Kemudian apa yang murid sukai dalam pelaksanaan program literasi? Kemudian yang berikutnya, mana kegiatan sekolah yang menguatkan program literasi? Yang berikutnya, mana kebijakan sekolah yang telah mendukung peningkatan minat baca melalui program literasi? Untuk menjawab hal tersebut, kami coba menjawabnya dengan adanya sudut baca yang ada di ruang kelas murid menjadi lebih senang. Adanya ruang baca atau ruang sudut di mana setelah pembelajaran atau sebelum pembelajaran mulai dilaksanakan, anak bisa membaca terlebih dahulu. Kemudian untuk rencananya adalah curah pendapat bersama murid, kemudian survei minat bacanya, kemudian balik kelas memberikan pertanyaan yang telah diidentifikasi sebelumnya kepada siswa yang telah membaca kegiatan literasi atau telah melaksanakan literasi di sekolah. Aset yang dimiliki atau aset yang digunakan adalah milik perpustakaan, orang tua, murid, waktu kebijakan sekolah. Waktunya sekitar 1 minggu, pelaksananya adalah CGP atau wali kelas dan wali kelas. Untuk gali mimpi udah sampai BA aja ya? Sampai A Pak? Sampai A dulu ya. Untuk sementara itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon mana ada kekurangan untuk dikoreksi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya mendengarkan presentasi dari Bapak dengan begitu baik, sangat terobosan yang sangat bagus Pak ya. Di sekolah kita dengan menggunakan aset yang dimiliki yaitu buku bisa dimanfaatkan untuk membaca. Itu bagaimana kira-kira apa yang Bapak laksanakan itu mendapat dukungan dari para wali kelas dan guru apa bagaimana Pak? Karena kan ini perlu dimaksimalkan supaya setiap sebelum pembelajaran si anak memang maksimal, tidak hanya main. Mungkin pendampingannya bagaimana
dia anak memang betul-betul membaca, bukan hanya lain belajar di dalam kelas. Itu saja mungkin Pak Kepala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ustaz. Untuk pertanyaannya sangat bagus sekali. Saya coba sebelumnya kami mengumpulkan guru-guru dalam satu kegiatan atau satu waktu di mana kegiatan tersebut dinamakan kita punya kelompok belajar, kelompok apa namanya itu? Kelompok ya, kelompok belajar praktisi atau kelompok belajar di lingkungan. Di sana saya menyampaikan ide berdasarkan dari lapor pendidikan, dan untuk pertanyaan yang Bapak tadi sampaikan itu bukan dari guru kelas sangat antusias sekali, bahkan mereka memiliki ide bagus untuk direalisasikan dalam pelaksanaan. Salah satu diantaranya adalah mengadakan pojok atau sudut baca dulu, karena untuk di lingkungan kelas ini sudut baca yang harus dilaksanakan atau harus ada di setiap kelas, dan mereka sudah siap menyetujui, tinggal eksekusi saja. Kemungkinan untuk pendampingan dari guru atau wali kelas itu salah satu diantaranya adalah membiasakan 15 menit sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, anak-anak membaca bebas. Kemudian disuruh membaca baik yang ada yang ringan maupun yang berat, dipersilakan sesuai dengan keinginan anak. Namun nanti satu kegiatan momen anak tersebut diberikan pertanyaan seputar apa yang telah dibaca dan apakah mereka sudah memahami isi bacaan atau tidak. Demikian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, sudah bagus sekali ya program yang Bapak canangkan. Ini kebetulan memang literasi itu yang sekarang sedang digembor-gemborkan untuk ditingkatkan ya Pak, yang apalagi untuk tingkat Bapak punya sekolah dasar? Ya, sekolah dasar ya, karena selama ini sekolah dasar itu banyak sekali siswa yang udah tingkatnya atas tapi belum bisa membaca ya Pak ya. Jadi Bapak itu programnya bagus sekali. Namun ada beberapa pertanyaan lah yang ingin saya sampaikan ke Bapak. Yang pertama, program ini berarti sudah berjalan atau masih akan direncanakan? Ini baru rencana atau sudah berjalan? Gitu. Nah, untuk tingkatannya mungkin apakah tadi saya tidak menyimak, kurang menyimak, itu untuk kelas berapa saja Pak? Apakah semua sampai kelas 6 atau semua kelas atau hanya sampai kelas 3 misalnya? Lalu Pak, untuk pojok baca ini apakah hanya guru kelas saja yang bertanggung jawab? Ada pihak lain dan misalnya pergantian guru dari guru biar anak tidak boring, misalnya dari gurunya dari untuk hari minggu ini dari di kelas A, dari kelas 3 dibimbing oleh kelas 4, misalnya untuk kelas 4-nya dibimbing oleh guru kelas 2 gitu, atau memang tetap guru kelasnya saja. Itu juga yang Bapak programkan. Baik, terima kasih Pak. Siap. Terima kasih telah memberikan masukan berupa pertanyaan. Yang pertama, program literasi ini memang belum direalisasikan. Kenapa? Karena dianggap anak itu sudah bisa membaca. Tapi setelah ada lapor di pendidikan bahwa sekolah kami itu literasinya cukup rendah, sehingga dari sekolah kami itu harus menyetujui kegiatan yang harus dilaksanakan oleh PPGP selama 4 hari. Artinya
bahwa program ini literasi ini tidak dilaksanakan atau belum dilaksanakan. Tapi setelah ada panggilan atau diklat dari PGP ya, sehingga program ini harus bisa dilaksanakan. Jadi baru rencana itu. Kemudian yang kedua, untuk tingkatan kelas itu untuk data rasinya, karena melihat bahwa anak itu memang setelah kita mendapatkan masukan dari PGP bahwa ternyata kemampuan atau minat baca dari anak-anak dari kelas bawah sampai kelas atas kurang. Karena itu nanti akan direncanakan dari tiap tingkat, dari tingkat 1 sampai tingkat 6 untuk sekolah dasar kami. Kemudian untuk pojok baca sebagai penanggung jawab utamanya itu memang guru kelas, tapi tidak menjadi minat, melihat dan mengevaluasi kegiatan yang akan dilaksanakan ketika misalkan anak menjadi boring. Yang jelas nanti yang bertanggung jawab tidak hanya guru kelas, mungkin ada rolling guru bidang, guru olahraga, guru PAI, atau dengan kita coba mendatangkan guru dari tingkatan lain yang sudah terbiasa menceritakan atau guru pendongeng dan sebagainya, supaya anak lebih semangat lagi dalam melaksanakan literasi. Demikian. Ya. Bapak di sana akan memperkenalkan program yang akan saya canangkan di sekolah, yaitu namanya itu program Gema Kepung, yaitu Gerakan Kemanusiaan Keliling Kampung. Karena berhubung saya itu berada di SMK yang dimana peserta didiknya itu harus kompeten dalam bidang kesehatan, karena ini adalah SMK kesehatan, jadi saya mengambil tema ini. Di samping anak itu bisa kompeten di bidang kesehatan, juga diharapkan sisi kemanusiaannya ada, gitu, menimbulkan jiwa kemanusiaan yang besar, jiwa sosial yang tinggi. Jadi saya mencanangkan program kemanusiaan ini, gitu, dimana waktunya itu 1 kali dalam seminggu, itu direncanakan di hari Rabu. Untuk tahapan bacanya sendiri, yaitu yang pertama, buat pertanyaan utama itu pertanyaannya, mengapa kita perlu meningkatkan kegiatan kemanusiaan pada murid? Lalu bagaimana cara meningkatkan kegiatan kemanusiaan pada murid dengan memahami betapa pentingnya kegiatan kemanusiaan di kelas 11 dan 12 sekaligus menumbuhkan jiwa kemanusiaan dan meningkatkan keterampilan menolong sesama untuk mencapai tujuan akademik dan non-akademiknya, sehingga terlibat aktif dalam proses belajarnya sendiri. Lalu tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban itu, saya berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan guru tentang pentingnya kegiatan kemanusiaan dan bagaimana program kemanusiaan selama ini dapat berhasil. Lalu berdiskusi dengan rekan guru untuk mengidentifikasi hal-hal atau kegiatan kemanusiaan seperti apa yang menarik, yang dapat menumbuhkan keaktifan murid untuk melakukan kegiatan kemanusiaan. Rencananya itu untuk melibatkan suara, pilihan, dan kepemilikan murid itu melakukan sesi diskusi bersama murid kelas 11 dan 12 untuk menguatkan ide di tahap ini. Lalu aset atau kekuatannya yaitu modal manusia, murid-murid, guru, dan kepala sekolah. Waktu yang diperlukan 1 hari, penanggung jawabnya calon guru penggerak. Lalu untuk tahapan ambil pelajaran, di sini pertanyaannya, manfaat apa yang dirasakan murid ketika melaksanakan kegiatan kemanusiaan? Lalu aktivitas apa yang dapat menarik minat kegiatan kemanusiaan murid selama ini? Kebijakan mana yang sekolah telah mendukung peningkatan minat kegiatan kemanusiaan? Apa yang disukai murid ketika mereka melaksanakan kegiatan kemanusiaan secara mandiri? Lalu tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawabannya itu adalah observasi kegiatan kemanusiaan yang selama ini berjalan di kelas 11 dan 12. Jadi Bapak, selama ini kegiatan ini tuh sudah berjalan, tapi belum lama, baru sekali 2 kali lah gitu. Jadi ini hanya untuk memanfaatkan dan kita tinggal mengobservasi. Jadi kalau dibilang belum resmi mah belum resmi, gitu, hanya masih dalam tahap percobaan seperti itu. Lalu memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka untuk menggali minat kegiatan kemanusiaan. Lalu rencana untuk melibatkan suara, pilihan, dan kepemilikan murid yaitu melakukan sesi diskusi atau curah pendapat bersama murid kelas 11 dan 12
untuk mengetahui program kemanusiaan yang sudah berjalan selama ini. Lalu melakukan curah pendapat mengenai hal apa saja yang dapat menarik minat mereka tentang kegiatan kemanusiaan selama ini. Aset kekuatan atau sumber daya yang diberdayakan dalam tahap ini adalah modal manusia, yaitu murid-murid, guru, dan kepala sekolah, modal politiknya kebijakan sekolah, kebijakan kepala kelurahan, dan lain-lainnya atau perangkat terkait yang terlibat dalam kegiatan kemanusiaan ini. Lalu modal sosialnya adanya posyandu, posbindu, puskesmas. Waktu yang diperlukan 1 hari, penanggung jawabnya untuk tahap ini adalah calon perwira. Mungkin itu saja program yang ingin saya canangkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Impiah dream yang telah kita diskusikan tadi, untuk pertanyaannya, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang kami bayangkan terjadi ketika jiwa kemanusiaan pada murid telah meningkat? Lalu bagaimana perasaan kami memiliki murid yang memiliki jiwa kemanusiaan yang tinggi? Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap murid-murid kami yang memiliki jiwa kemanusiaan yang tinggi? Lalu hal-hal apa saja yang bisa kami lakukan setelah terwujudnya murid yang mandiri dan aktif berkegiatan kemanusiaan, dan apa yang harus dilakukan untuk mempertahankan hal itu? Tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban adalah mengajak rekan guru dan murid membuat daftar harapan dan evaluasi mengenai perubahan yang akan terjadi dan dirasakan sebelum dan setelah Gema Kepung dilakukan. Lalu memajangnya di mading sekolah. Selanjutnya, untuk rencana yang melibatkan suara, pilihan, dan kepemilikan murid adalah melakukan sesi berbagi bersama murid kelas 11 dan kelas 12 untuk saling melengkapi daftar harapan dan evaluasi dari terlaksananya program Gema Kepung yang bertujuan untuk meningkatkan jiwa kemanusiaan murid dan meningkatkan kesehatan masyarakat sekitar sekolah. Aset atau kekuatan yang diberdayakan adalah modal manusia, di sini murid-murid dan guru. Kenapa guru juga disebutkan modal di sini? Karena pelaksanaan Gema Kepung sendiri ini tidak hanya murid, tetapi didampingi oleh guru, meskipun gurunya hanya satu orang guru dan 10 orang murid. Dan gurunya pun otomatis yang sudah kompeten dalam bidang kesehatan, misalnya gurunya pun harus bisa melakukan tensi darah, melakukan pengecekan kadar gula darah, asam urat, dan lain sebagainya. Waktu yang diperlukan 1 hari. Penanggung jawab untuk tahap ini adalah calon penggerak. Nah, itu untuk gali mimpi. Intinya dalam gali mimpi itu bagaimana kita mengharapkan siswa itu yang kompeten dalam bidang kesehatan dan juga memiliki jiwa kemanusiaan yang tinggi. Seperti itu Bapak-Bapak. Silakan kalau misalnya ada yang perlu ditambahkan di sini, kira-kira apa, umpan baliknya seperti apa, atau pertanyaan, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat saya sampaikan kepada Ibu itu dari SMK Rise Kadipaten Majalengka, bagus sekali untuk pemaparannya. Di kurikulum Merdeka ini dituntut siswa untuk memberikan harapan ke depannya. Jadi ruh kurikulum Merdeka ini sangat terlihat sekali. Siswa SMK diberikan kepercayaan oleh gurunya untuk memberikan harapan program. Didedikasikan harapan tersebut, dicatat sehingga ruh kurikulum Merdeka ini terasa oleh para siswa, sehingga mental mereka sangat terbangun sekali, sosial emosional mereka sangat terbangun di jiwa mereka. Namun apa yang akan saya pertanyakan, bagaimana memaksimalkan program tersebut sehingga si siswa itu bisa terarah, bisa supaya maksimal gitu. Bagaimana caranya supaya program ini bisa membangun mental mereka, bisa membangun kepercayaan diri mereka. Itu saja yang dapat disampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Supriyadi. Pertanyaan yang sangat berbobot. Untuk yang pertama, bagaimana membangun siswa yang bisa bagaimana mengarahkan siswa untuk bisa melaksanakan program tersebut dengan penuh rasa percaya diri, begitu ya Pak ya. Yang pertama, karena ini memang programnya itu harus membutuhkan
membutuhkan skill yang tidak biasa gitu. Jadi seperti melakukan pelaksanaan pemeriksaan kadar gula darah, tensi darah, asam urat, itu butuh keahlian. Nah sebenarnya ini hanya evaluasi dari hasil belajar siswa selama ini, hasil belajar murid selama ini. Karena setiap saat murid kami itu kan ada mata pelajaran produktif, bahkan seminggunya itu sampai puluhan jam mungkin ya, untuk mata pelajaran produktif. Nah di situ murid-murid kami itu dibekali dengan keterampilan itu, dengan pengetahuan seperti itu. Jadi saya rasa murid-murid kami ya memang sudah kompeten dalam hal itu, dalam pemeriksaan kesehatan kepada masyarakat sekitar sekolah, dengan pemeriksaan kadar gula darah, pemeriksaan tensi darah, pemeriksaan kadar kolesterol dan lain sebagainya. Nah mungkin yang perlu lebih dibinanya lagi itu adalah rasa percaya diri, karena kemungkinan anak itu akan malu ya Pak ya, apalagi ke orang luar tiba-tiba melaksanakan itu, aduh saya gugup gitu, aduh saya bisa nggak ya gitu di hadapan mereka, apakah saya nggak malu, apakah saya takut, seperti itu kan Pak. Nah di sini memang kami butuh menanamkan rasa percaya diri itu, dibekali terus dengan nasihat-nasihat. Ayo kamu itu memang itulah yang akan kamu laksanakan di dunia kerja nanti. Kalau kamu sekarang malu, nanti bagaimana kamu bisa bekerja setelah lulus nanti gitu. Seperti itu harus terus dibina, diarahkan, terutama oleh wali kelas, BPK, seperti itu pada seluruh komponen di sekolah harus bekerja sama untuk menanamkan itu. Jadi si anak tuh harus benar-benar yakin bahwa itulah pekerjaan mereka, itulah mereka yang akan mereka lakukan di luaran sana gitu. Jadi tidak yang sebagai tenaga kesehatan tidak boleh malu gitu. Apalagi ini yang bergerak dalam bidang dalam kegiatan kemanusiaan yang memang orang butuhkan, dan orang juga akan justru berterima kasih dan menganggap ini adalah hal yang positif gitu. Jadi tidak usah malu dan tidak usah merasa gugup dan lain sebagainya. Dan di sini juga erat kaitannya dengan peranan guru PAI juga Pak. Jadi bagaimana anak itu dengan didorong rasa kemanusiaannya itu untuk melakukan hal ini, karena kalau tidak ada rasa kemanusiaan yang tinggi, dengan semangat kemanusiaan ingin menolong orang lain di sekitar mereka, itu anak-anak akan merasa malas ini saya harus keluar, saya kenapa sih nggak di sekolah aja, harus keliling kampung, harus ke kampung ini, kita ke sana itu jalan, terus kita intensi orang-orang gratis lagi, gratis lagi gitu. Jadi itu butuh kesadaran Pak, butuh kesadaran penuh, dan ini harus disisipi oleh orang-orang yang kompeten, misalnya oleh guru PAI di sini, bagaimana cara menyisipkan rasa itu kepada murid-murid kami. Oke, terima kasih Bu Ike. Nanti saya mau konsultasi tentang SPP-nya Bu, Ya, supaya nanti ada yang ke SMK Riset. Pak Kepala barangkali. Ibu, terima kasih atas paparan dari jaringan timnya, luar biasa sekali, jawaban-jawaban yang sudah memberikan satu gambaran yang sangat luar biasa. Tapi mungkin saya akan coba bertanya, perihal adakah hambatan yang mungkin walaupun dikatakan bagus tapi tetap ada hambatan atau apakah jika ada, bagaimana cara mengatasinya? Terima kasih atas pertanyaannya. Hambatan yang paling mungkin terjadi ini Pak, masalah pengaturan jadwal pelajaran, karena ini masuknya ke jadwal pelajaran Pak. Ini di hari Rabu, setiap hari Rabu pagi jam 7 sampai jam 10. Di sini kan siswa itu memang ada jam pelajaran seminggu, berarti setiap anak itu dalam sebulan itu bolos dalam satu hari ya Pak ya. Karena satu minggu itu anak yang melaksanakan Gema Kepung ini 10 orang anak, dalam artian yang lainnya sisanya tetap berada di kelas gitu. Berarti meninggalkan pelajaran ya Bu? Meninggalkan pelajaran Pak di sini. Tapi ada penggantinya mungkin ya? Iya, nah itu dia penggantinya itu kan kadang si guru-guru yang bersangkutan yang mengajar di hari Rabu itu merasa
Kurang. kesel Pak gitu ya. Kurang nyaman dengan hal ini. Aduh gimana ya, ini kan harus menyita pelajaran saya, udah gitu saya harus memberikan tugas tambahan lagi lah gitu, memberikan pemahaman yang lebih lagi ke orang yang telah keluar melaksanakan program ini seperti itu. Nah di sini juga saya sebagai yang menggagas program harus memberikan pemahaman juga Pak, selain ke anak juga ke guru tersebut gitu. Dan notabene guru tersebut kebanyakan guru-guru bukan guru produktif Pak, jadi guru-guru mapel adaptif normatif gitu yang apa ya, yang aduh ini memberatkan sekali lah hal ini, ada guru bahasa Inggris, bahasa Indonesia dan lain sebagainya di situ. Jadi kita memberikan pemahaman ini penting gitu, penting karena mereka itu kompetensinya ya di situ gitu, di dalam bidang kesehatan itu mereka harus bisa gitu. Bukan hanya teori, bukan hanya di dalam kelas, tapi mereka juga harus siap terjun ke masyarakat gitu. Jadi memang